Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisa fundamental emiten saham ANTM atau Antam ya. Ini dianalisa di bulan November 2020. Oke, jadi perusahaan Antam atau Aneka Tambang itu adalah perusahaan pertambangan dan logam. Ya, perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, dan pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batu bara, dan logam mulia lainnya. Segmen usaha dikelompokkan menjadi segmen nikel, emas, dan kilang. Nah, komoditas yang berada di segmen nikel termasuk ferronikel dan biji nikel. Sedangkan yang berada di bawah segmen emas adalah kilang, emas, perak, platinum, dan palladium. Segmen operasi terdiri dari bauksit dan batu bara. Perusahaan akan mulai menjual komoditas baru, yaitu chemical grade alumina, CGA ya, seiring dengan mulai beroperasinya pabrik pengolahan CGA di Tayan, Kalimantan Barat. Selain itu, perusahaan juga tengah mengembangkan bisnis pembangkit tenaga listrik. Wah, jadi induk perusahaannya ini adalah Inalum ya, dan Antam punya anak perusahaan meliputi Asia Pacific Nickel, Indonesia Coal Resource, PT Antam Resourcindo, PT Mega Citra Utama, dan PT International Mineral Capital ya. Ada banyak di sini anak perusahaannya. Komisaris per 11 Juni 2020, komisaris utamanya Bapak Agus Surya Bakti dan bapak-bapak komisaris yang lainnya. Bapak direktur utamanya Bapak Dana Amin ya, dan direkturnya ada Bapak Hartono, Bapak Aprilandi Hidayat Setia, Bapak Luki, Bapak Anton, dan Pak Risono. Antam listing di tahun 97 dengan IPO awal 1400 ya. Lalu sebagian besar share-nya dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium sebesar 65% dan dilepas di masyarakat sebesar 35%. Dengan banyak jumlah saham yang beredar 24 miliar lembar saham. Oke, jadi kita untuk menganalisa fundamental ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin dalam satuan persentase ya. Jadi NPM trennya harus tumbuh tiap tahun, harus naik tiap tahun ya. Kalau NPM tumbuh, artinya porsi keuntungan di dalam pendapatannya itu semakin baik tiap tahun atau kinerjanya semakin baik. Yang kedua adalah DER atau Debt to Equity Ratio dalam persentase. Nah, trennya DER ini harus turun tiap tahun ya. Kenapa kok harus turun? Karena DER itu sebenarnya adalah rasio porsinya hutang dibandingkan dengan modalnya sendiri ya. Jadi kalau DER-nya turun artinya porsi utangnya itu semakin kecil. Nah, kalau semakin kecil, maka kemungkinan perusahaan itu bangkrut jadinya lebih kecil. Nah, jadi DER harus turun. Yang ketiga adalah EPS atau earning per share dalam rupiah ya. Jadi trennya EPS ini itu harus naik tiap tahun ya. Karena apa? Nah, EPS ini adalah jumlah laba dibandingkan banyak saham yang beredar ya. Jadi kalau labanya semakin naik dengan saham yang tertentu ya, itu artinya investor akan semakin menarik ya untuk membeli suatu saham itu dan akhirnya harapannya sahamnya akan naik. Oke, yang keempat adalah PER atau Price to Earning Ratio dalam satuan kali ya. Kali ini adalah berapa kali lipat. Nah, artinya PER itu adalah harga per lembar saham sekarang dibandingkan dengan EPS-nya
ya. Jadi semakin kecil pair itu artinya sebenarnya semakin murah harga suatu saham atau semakin worth it kita membeli suatu saham ya karena harganya tinggi atau semakin cepat balik modal kita. Nah, ini satuannya adalah kali. Kalau rata-rata IHSG itu pairnya di 15 sampai 17 kali ya. Artinya kalau pairnya semakin kecil, dia semakin murah. Nah, yang kelima adalah price to book value. Ini sama dengan satuan juga kali lipat ya. Price to book value ini membandingkan harga market cap dengan ekuitasnya. Ekuitas itu adalah modal sendiri ya. Kalau market cap itu adalah banyaknya lembar saham yang beredar itu dikalikan dengan harga per lembar sahamnya itu berapa. Nah, itu adalah market cap. Nah, jadi kalau harganya atau angka nominal PBV itu semakin murah, semakin rendah, itu semakin worth it ya. Kalau rata-ratanya di IHSG itu price to book value-nya di range 1 sampai 2 kali. Nah, kalau lebih dari 2 kali itu sudah mahal artinya. Nah, selanjutnya perusahaan itu harus memiliki prospek usaha ke depannya ya. Apakah dia ada peluang berkembang lagi secara bisnisnya atau dia hanya akan stuck di suatu bisnis tertentu. Lalu apakah perusahaan itu rutin membagi dividen ya. Dan yang terakhir apakah pada saat itu valuasinya sedang murah karena ada permasalahan yang sementara ya, bukan masalah yang berkelanjutan. Oke, langsung kita masuk ke parameter pertama. Oke, sebelumnya ini adalah gambaran harga saham Antam 5 tahun ya. Dari tahun 2015 sampai 2020 bulan September, Oktober, November ya. Kalau kita lihat di sini ada kenaikan yang cukup signifikan ya di bulan April 2020 sampai sekarang di bulan November harganya di 1125 per lembar saham Antam ya. Di sini juga volumenya semakin meningkat ya di akhir di Q3 Q4 2020. Lalu earning per share-nya 46, price to earning rasionya 24 kali, DPS 2,82. DPS ini adalah dividen per share ya. Artinya berapa rupiah dividen yang dibagikan Antam per lembar sahamnya ya. Jadi kalau kita punya 100 lembar saham, satu lot, berarti kita akan mendapatkan Rp282. Nah, seperti itu. Nah, dividen yield-nya adalah 0,25%. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita membeli saham Antam, ya, dividen yang akan kita terima itu adalah proporsinya 0,25% dari harga yang kita beli. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang pertama mengenai net profit margin. Kita lihat di sini, ya, data net profit margin ini yang berwarna ini, yang dot, ya. Nah, di tahun 2015 dia minus ya. Nah, tapi kita ngelihat trennya dari tahun 2015 dia semakin naik dan di tahun 2020 ini dia trennya naik walaupun tidak signifikan ya. Artinya dia menunjukkan tren pertumbuhan NPM ya dari tahun ke tahun. Walaupun ada fluktuasi ya. Di tahun 2018 ke tahun 2019 dia turun, tapi dia naik lagi. Ya. Pertumbuhannya di tahun terakhir ini sementara 4,63%. Cukup. Oke, nah jadi dengan melihat adanya tren pertumbuhan NPM ini, kita anggap saham ini menarik dari parameter ini ya. Antam menarik karena dia ada potensi trennya tumbuh lagi ke depan. Oke, lanjut debt to equity ratio. Kalau di grafik ini, DER itu digambarkan oleh dot ini ya. Nah, tadi rumusnya DER adalah yang menunjukkan penurunan tren. Nah, kita lihat di sini ya.
Dari tahun 2018 ke tahun 2020 dia ada tren menurun. Artinya jumlah hutangnya itu semakin turun proporsinya ya. Jumlah hutang itu yang warna merah ya, liabilities. Nah, liabilities-nya dia proporsinya selalu turun dibandingkan dengan equity-nya. Equity ini adalah yang berwarna hijau ini ya. Equity ini adalah modal sendiri, liability ini adalah hutang. Nah, aset itu adalah penjumlahan dari modal sendiri dan hutang. Nah, sedangkan debt to equity ratio ini adalah perbandingan antara equity dan liabilities-nya. Oke. Lalu dengan data ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa DER-nya turun terus setiap tahun, artinya saham Antam menarik dari sisi debt to equity ratio-nya. Lanjut, parameter earning per share. Ya. Earning per share ini kita bisa lihat di yang berwarna ini ya. Jadi dia sempat, karena dia tadi ada earning yang turun di tahun 2014 dan 2015, dia memperlihatkan tren kenaikan ya dari tahun 2015 ke tahun 2019 ini. Atau bisa kita lihat di sini ya, ada fluktuasi sebenarnya. Ada fluktuasi naik dan turun ya. Di tahun 2018 dia turun, lalu di tahun 2020 dia naik. Nah, ini artinya ada fluktuasi. Namun di tahun terakhir ya, kita melihat adanya satu tren kenaikan. Ini artinya kita harapkan ada tren kenaikan lagi di tahun depan. Ya, artinya dari performa earning per share, Antam menarik. Ya. Ingat tadi, earning per share itu apa? Earning per share itu adalah perbandingan antara income ya dengan share. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah PER, price to earning ratio, yaitu adalah harga per lembar saham sekarang dibandingkan dengan EPS-nya. Ya. Jadi intinya semakin tinggi angka PER-nya, itu semakin mahal harga saham itu ya dibandingkan dengan per EPS-nya. Nah, data yang kita lihat PER-nya itu adalah 24,46 ya. Sedangkan di tahun lalu PER-nya juga di angka di atas 20, bahkan di tahun 2017 di angka 100. Ini artinya saham Antam itu cukup mahal ya, atau kurang menarik ya. Kurang menarik dia. Artinya apa? Dia juga akan lama balik modalnya ya. EPS itu yang tadi, EPS ini adalah keuntungan yang kita dapat ya per lembar sahamnya. Misalnya tadi harga si sahamnya Antam ini mungkin 1.125 ya. Nah, keuntungannya itu EPS-nya itu mungkin hanya Rp10 ya, kayak gitu. Nah, ini harga per lembar sahamnya ini dibandingkan dengan harga keuntungan kita jika kita beli saham itu hanya Rp10 tadi. Itu adalah angka PER. Oke, tadi dari PER kita kurang menarik ya kesimpulannya. Lalu price to book value. Nah, data price to book value ya, ini menunjukkan Antam ini 1,21 ya di tahun ini, tahun 2019, tahun lalu. Nah, angka ini masih masuk range rata-rata IHSG, di mana rata-ratanya adalah dalam range 1 sampai 2 kali.
Artinya dari parameter PBV ini, Antam cukup menarik. Lalu, apakah Antam rutin membagi dividen? Dari data, kita melihat bahwa Antam rutin membagi dividennya ya. Data ada dari tiap tahun, dia membayarkan dividennya ya. Tapi yang butuh kita lihat lagi itu adalah angka DPS-nya, cash yang dibagikan per lembar sahamnya itu menurun ya, cukup drastis dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hanya 2,82 rupiah per saham. Ya, cukup kecil. Cukup kecil. Dan dia secara yield dividennya, persentase cash yang diberikan per harga satu lembar sahamnya itu 0,25%. Jadi kita hanya mendapatkan dividen itu 0,25% dari harga per lembar sahamnya. Itu cukup kecil. Nah, tapi dalam prospek usaha ke depan, Antam sangat baik. Kenapa? Karena ada kebutuhan material nikel yang dibutuhkan untuk menjadi bahan baku pembuatan baterai mobil listrik ya. Jadi mobil listrik ini akan segera diproduksi massal dan membutuhkan eh, baterai yang membutuhkan komoditas nikel ya. Jadi pemerintah sudah mematok target bahwa 20% produksi kendaraan tanah air ini tahun 2025 itu harus berkendaraan listrik ya. Produksinya tuh harus memproduksi kendaraan listrik. Nah, oleh karena itu prospek ke depan untuk Antam ini akan cukup baik. Kita baca ya. Seperti yang diketahui, komponen penting pada kendaraan listrik adalah baterai dan nikel merupakan bahan utamanya. Nah, jika produsen nikel lokal seperti Antam dapat menjadi salah satu penyalur utama baterai kendaraan listrik, baterai EV, maka pertumbuhan laba Antam tentu akan menjanjikan ya. Nah, apakah Antam mampu memenuhi permintaan pasar? Sepertinya Perseroan sudah memprediksi lonjakan permintaan komoditas nikel ini ya. Perusahaan terus mendirikan pabrik produksi nikel. Nah, Antam mampu memproduksi biji nikel 67% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Ekspansi pabriknya juga membuat produksi ferronikel Antam menyentuh angka tertingginya dalam sejarah. Nah, jadi guna menggenjot kapasitas produksi, pabrik ferronikel perusahaan di Halmahera Timur, Maluku Utara, ditargetkan akan rampung pada semester pertama tahun ini. Ya. Selesainya pabrik tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi ferronikel sebesar 50% menjadi 40.500. Nah, jadi ini mungkin berita tahun 2018-2019 ya. Yang pasti prospeknya masih berlaku hingga sekarang tahun 2020. Nah, untuk itu Antam ini memiliki prospek yang sangat bagus ke depannya. Baik, kita sampai di kesimpulan ya bahwa dari performa NPM, Net Present Value, Net Profit Margin, sorry, ya, Antam menarik ya karena menunjukkan tren pertumbuhan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi performa debt to equity ratio Antam menarik karena menunjukkan tren penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Dari performa EPS, earning per share ya, keuntungan tiap lembar saham, ini Antam juga menarik karena menunjukkan pertumbuhan yang baik. Lalu untuk performa PER, price to earning ratio, Antam kurang menarik karena data menunjukkan angka PER itu di 24,35 kali ya. Lebih tinggi dari rata-rata IHSG yang hanya di 15 sampai 17 kali. Artinya Antam ini cukup mahal dan untuk balik modalnya
bisa dianggap cukup lama. Oke, nah, namun dari performa price to book value, ya, Antam menarik karena data menunjukkan PBV Antam 1,21 kali, ya, masih masuk range rata-rata IHSG 1 sampai 2 kali. Lalu data menunjukkan bahwa Antam rutin membagi dividen tiap tahunnya. Namun dividen per share, ya, hanya Rp2,82 per lembar. Ini kurang menarik. Nah, dan dividen yield-nya kecil, hanya 0,25%, sehingga ini kurang menarik. Lalu Antam memiliki prospek usaha ke depan yang bagus karena sedang membutuhkan bahan nikel untuk baterai mobil listrik, ya. Jadi dia menarik. Jadi overall dari keseluruhan analisa fundamental, ya, emiten Antam ini menarik untuk dibeli. Nah, dalam tanda kurung untuk jangka waktu yang panjang, ya, untuk sifatnya investasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang penyampaian yang kurang pas atau ada informasi yang belum bisa dipercaya, silahkan, karena ini merupakan analisa, ya, yang sifatnya berdasarkan teori, namun keadaan pasar pastinya dipengaruhi oleh banyak faktor. Terima kasih sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.